Mahasiswa harus belajar dalam ruangan kecil berdinding bambu dan fasilitas yang sangat terbatas. Terpun jadi, sekolah di pulau ini dibangun menggunakan dinding bambu. Di dalamnya ada sebanyak 68 siswa sekolah yang tetap semangat belajar. Sudah 6 tahun sekolah dasar negeri Oka ini berdiri, tapi para siswa belajar dalam kondisi yang jauh dari kata layak. Membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Pasalnya sekolah yang terletak di sebuah dusun terpencil ini terpaksa harus melakukan kegiatan belajar mengajar di teras kelas. Mereka masih belajar di ruang kelas yang berlantai tanah dan beratap rumbia. Indonesia adalah negeri kepulauan dengan ribuan sekolah dan jutaan siswa. Tapi tahukah kita, di balik angka-angka itu, ada jutaan anak yang masih berjuang hanya untuk belajar. Di perbatasan Kalimantan Utara, tepatnya di ujung negeri, kehidupan berjalan dengan irama yang berbeda. Jarak antara rumah ke sekolah bisa mencapai puluhan kilometer, melewati sungai deras, jalan berlumpur, dan hutan lebat. Bukan hal aneh jika anak-anak di sini harus menumpang perahu kecil atau berjalan kaki selama berjam-jam hanya demi mengenyam pendidikan. Meski banyak tantangan, semangat untuk belajar tidak pernah padam. Mari kita simak bersama kisah inspiratif mereka. Daerah 3T menghadapi berbagai hambatan dalam komunikasi pembelajaran. Jaringan internet terbatas, rendahnya literasi digital, sumber daya yang minim, dan budaya yang unik. Ini jadi tantangan besar dalam menyampaikan pembelajaran yang merata. Strategi pembelajaran di daerah 3T dilakukan secara tatap muka, daring terbatas, atau blended. Guru sering berinovasi agar pesan tetap tersampaikan dengan cara yang sederhana dan bermakna. Penelitian oleh Putra dan Hidayat tahun 2018 menemukan bahwa pembelajaran melalui radio dapat meningkatkan pemahaman siswa dan membantu mereka tetap terlibat dalam proses belajar, dan buku sebagai media pembelajaran tradisional tetap menjadi sumber utama yang dapat diandalkan ketika teknologi tidak tersedia. Penelitian oleh Dewi tahun 2017 menegaskan pentingnya buku sebagai alat pembelajaran mandiri yang efektif. Komunikasi yang efektif di daerah 3T lahir dari kreativitas, kolaborasi dengan tokoh lokal, media tradisional seperti radio, dan pemanfaatan teknologi sederhana menjadi kunci. Fasilitas yang ada di sekolah kami masih sangat kurang, contohnya seperti buku dan media pembelajaran. Akses menuju sekolah juga masih sulit. Di sekolah kami masih kekurangan guru dan kadang akses internet dan juga listrik itu masih mati. Selamat pagi Kak, saya jalan kaki dari rumah sekitar 1 jam. Kalau hujan jalanannya becek sekali. Suka Kak, saya suka pelajaran IPA dan saya ingin jadi guru. Pendidikan itu sangat penting ya Kak. Apalagi kan sekarang itu kalau tidak ada pendidikan ya tidak bisa kerja. Tapi ya di sini ya itu tadi kurang gurunya, terus juga fasilitas kurang.
terus juga akses internet kurang, sama kalau yang sekolah itu jauh banget. Kami kan tidak ada HP ya, jadi anak saya itu seringkali ketinggalan pelajaran gitu. Tapi alhamdulillahnya ada guru yang mau datang ke rumah langsung. Saya sih berharap pemerintah dapat memberikan bantuan seperti fasilitas sekolah, terus membangun sekolah yang dekat juga dengan rumah-rumah kami, terus juga memberikan bantuan kepada anak-anak. Pendidikan adalah hak semua anak dimanapun mereka berada. Ketika komunikasi kita rancang dengan empati dan kreativitas, pendidikan bisa menembus batas. Diharapkan anak-anak di daerah 3T tidak lagi tertinggal. Mereka berhak mendapatkan masa depan yang cerah sejajar dengan anak-anak di kota besar. Keadilan pembangunan harus menjangkau seluruh pelosok negeri, karena kemajuan Indonesia dimulai dari pinggiran. Mari kita dukung pembelajaran yang inklusif dan merata. Jadilah bagian dari perubahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh